Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, menyimpan kekayaan alam yang luar biasa dan melimpah. Kekayaan mineral tembaga, emas, dan perak yang penambangannya dikelola oleh salah satu perusahaan tambang terkemuka di dunia, PT Freeport Indonesia atau PT-FI, yang merupakan afiliasi dari Freeport-McMoRan dan Mining Industri Indonesia. Sebagai produsen konsentrat tembaga yang mengandung emas dan perak terbesar di Indonesia, PT-FI tak hanya ingin mengelola kekayaan sumber daya alam Indonesia di Kabupaten Mimika, tetapi juga memiliki satu komitmen untuk memberdayakan masyarakat Papua, khususnya masyarakat 7 suku yang tinggal di sekitar area perusahaan secara transparan dan bertanggung jawab. Sejarah PT-FI dimulai dari perjalanan geolog Jean-Jacques Dozy bersama sejumlah rekan di ekspedisi Gunung Kartens pada tahun 1936. Mereka merupakan kelompok luar pertama yang menemukan cadangan Erzberg atau gunung biji. Pada tahun 1963, Kepala Eksplorasi Forbes Wilson dari perusahaan Amerika Serikat Freeport Sulphur Company memimpin ekspedisi Freeport untuk menemukan kembali Erzberg sesuai catatan Dozy. Pada awal periode pemerintahan Soeharto di tahun 1967, pemerintah mengambil langkah strategis untuk meningkatkan pembangunan ekonomi melalui penandatanganan kontrak karya pertama Freeport yang merupakan salah satu pionir penanaman modal asing di Indonesia. Melalui kontrak karya tersebut, Freeport Sulphur mendirikan PT Freeport Indonesia dan mendapatkan izin dari pemerintah untuk meneruskan proyek produksi penambangan dan pengolahan biji di Erzberg yang dimulai pada tahun 1972. Di tahun 1988, PT-FI menemukan cadangan deposit Grasberg yang merupakan investasi besar sehingga membutuhkan jaminan investasi jangka panjang. Di tahun 1991, penandatanganan pembaharuan kontrak karya dilakukan dengan jangka waktu 30 tahun dengan periode produksi hingga tahun 2021 dan hak perpanjangan sampai tahun 2041. Kini, tambang terbuka Grasberg dengan kedalaman mencapai lebih dari 1.000 meter menjadi salah satu ikon PT-FI. Jadi tambang pertama kita sebenarnya Erzberg yang relatif jauh lebih kecil daripada Grasberg. Dan itu sampai dengan kira-kira tahun 88, di mana pada saat itu Freeport melakukan eksplorasi yang gencar sekali. Dan ditemukanlah Grasberg ini, kalau dalam bahasa Belanda istilahnya Grasberg, ini adalah salah satu cadangan terbesar di dunia. Dan akhirnya ditambanglah Grasberg ini dan sudah selesai di tahun 2019. Dan ini merupakan, I think, the second largest open pit mine in the world. Tambang terbuka Grasberg ditutup pada tahun 2019 karena kandungan mineralnya yang sudah menipis. Sehingga kini PT-FI mengandalkan tambang bawah tanah untuk produksi tembaga dan emas yang sudah mendapatkan izin usaha pertambangan khusus hingga 2041. Pada tahun 2023, 51,24% saham perusahaan PT-FI dimiliki oleh pihak nasional Indonesia. PT-FI telah menyediakan lapangan pekerjaan untuk lebih dari 29.000 orang.
Dari 5.863 karyawan PT FI yang bekerja langsung, 98% merupakan karyawan nasional yang terdiri dari 42% karyawan Papua dan 56% karyawan non-Papua, sedangkan 2% lainnya karyawan asing. Sepanjang tahun 2022, PT FI telah memberikan kontribusi lebih dari 54 triliun rupiah dalam bentuk pajak dividen dan penerimaan negara bukan pajak. Di tahun 2023, kontribusi PT FI untuk penerimaan negara dalam rencana kerja dan anggaran belanja perusahaan ditargetkan menembus 55 triliun rupiah. Selain kontribusi luar biasa untuk negara, pertambangan yang dikelola PT FI juga telah menjadi nadi perekonomian dan pengembangan sosial di Provinsi Papua Tengah. Papua yang dulu dikenal sebagai Irian Jaya berlokasi di wilayah yang terpencil dengan medan yang sulit ditempuh. Saat kontrak karya pertama Freeport ditandatangani pada tahun 1967, infrastruktur dan kondisi masyarakat setempat masih jauh tertinggal. Sepanjang sejarahnya di Papua, PT FI telah menyediakan sejumlah fasilitas infrastruktur serta menjalankan sejumlah program pengembangan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warga setempat. PT FI bekerja sama erat dengan pemerintah daerah untuk membina berbagai program pengembangan masyarakat yang bertujuan untuk membangun program ekonomi berkelanjutan. Hingga 2023, kontribusi PT FI mencakupi bidang pengembangan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, pengembangan infrastruktur, dan lingkungan. Di ulang tahunnya yang ke-56, CNN Indonesia mendapatkan kesempatan mengikuti perjalanan Presiden Direktur PT FI, Tony Wenas, dalam rangkaian kegiatan hari ulang tahun di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Tahun ini, PT FI mengusung tema Kita Satu yang merayakan keberagaman dan sinergitas karyawan PT FI. Hari ulang tahun PT FI jatuh pada bulan April yang bertepatan dengan sejumlah hari besar keagamaan, yakni bulan Ramadan untuk umat Islam dan peringatan Jumat Agung serta perayaan Paskah untuk umat Nasrani. Semangat Kita Satu yang terlihat dalam perayaan hari ulang tahun PT FI ke-56 menjadi pengingat bahwa dalam keberagaman karyawan, PT FI berjalan satu haluan untuk berkarya memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Saya yakin sekali bahwa hari ini bukan suatu kebetulan, adalah kita bisa berada di tambang bawah tanah ini di hari ulang tahun PT FI ke-56, di hari raya Jumat Agung, dan juga saat bulan suci Ramadan, di mana kita bisa melaksanakan ibadah kita secara terpisah tapi bersama-sama, dan ini menunjukkan bahwa kita satu. Dan kita satu ini yang menjadikan kita kuat, yang menjadikan kita kaya. Kaya bukan kaya harta, tapi kaya akan keberagaman. Keberagaman yang kaya yang kita miliki membuat kita menjadi satu unit yang sangat kuat. Perayaan ulang tahun PT FI dirayakan di kedalaman 1.700 meter dari permukaan tanah di area Deep Mill Level Zone atau DMLZ dengan kegiatan berbuka puasa bersama dan pemotongan tumpeng di mana sebelumnya telah dilakukan ibadah Jumat Agung bagi karyawan Nasrani dan Tausiah Ramadan bagi karyawan Muslim. Kegiatan ibadah dalam rangkaian acara HUT PT FI tercatat dalam rekor Museum Rekor Indonesia sebagai ibadah Jumat Agung dan buka puasa bersama di bawah permukaan tanah terdalam, yakni 1.700 meter. Karyawan adalah aset terbesar PT FI, mulai dari proses penambangan bawah tanah, proses flotasi di pabrik pengolahan, pengeringan, hingga pemurnian membutuhkan sinergi yang luar biasa dari semua pihak.
Dedikasi PT Freeport Indonesia atau PT FI bagi negeri berupa satu tekad untuk memberikan yang terbaik bagi tanah air, baik dari kontribusi ekonomi hingga pemberdayaan masyarakat. Kemitraan strategis PT FI bersama pemerintah yang sudah berlangsung lebih dari 5 dekade bertujuan untuk mentransformasi sumber daya menjadi kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan bagi bangsa Indonesia. Era tambang terbuka Grasberg yang wujud legendaris mengerucut ke perut bumi sudah selesai di tahun 2019. Di usianya yang ke-56 tahun, operasi penambangan telah beralih ke dalam perut bumi, lebih tepatnya di bawah Grasberg. PT FI mengelola tambang bawah tanah terbesar di dunia di tengah kondisi alam yang menantang di area dataran tinggi Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Lokasi tambang tersebut berjarak sekitar 66 km dengan jarak tempuh 2,5 jam menggunakan bus dari ibu kota Timika ke Kabupaten Mimika. Salah satu akses utama menuju tambang bawah tanah PT FI adalah terowongan Ali Budiarjo yang dikenal sebagai AB Tunnel di milepost 72, Tembagapura. Di area pertambangan bawah tanah, terowongan menjadi kunci logistik. Tambang bawah tanah yang sudah dibangun sejak 2015 tersebut memiliki infrastruktur sekitar 600 jaringan terowongan yang saling terhubung sepanjang 500 km dengan lebar sekitar 10 meter. PT FI melakukan kegiatan penambangan tembaga dengan mineral ikutannya, yaitu emas dan perak di 3 area tambang bawah tanah, yaitu Deep Mill Zone Level atau DMLZ, Grasberg Block Cave atau GBC, dan Big Gosan. Saat ini, proses underground mining atau penambangan bawah tanah PT FI dilakukan melalui metode block caving dan stop mining. Tambang bawah tanah kita punya 3 yang saya sebutkan tadi. Ada Big Gosan, ada di PMLZ, dan ada ini GBC. Jenisnya cuma 2. Di PMLZ dan GBC itu menggunakan block caving. Big Gosan menggunakan metode stop mining. Jadi kita tambang sesuai dengan yang kita rencanakan, mulai dari level bawah, kita ledakan, kita ambil, setelah dia menjadi kosong, kita isi dulu dengan semen dan tailing. Setelah itu terisi, kita naik, kita jadikan pijakan, kita naik di atasnya lagi, dan itu seterusnya. Sedangkan block caving merupakan metode pemotongan biji tembaga dalam bentuk blok besar melalui ledakan agar biji-biji tembaga runtuh dengan sendirinya. Aktivitas penambangan ini berada sekitar 1.700 meter dari permukaan tanah dengan risiko yang cukup tinggi. Kalau kita bicara kecelakaan, puji Tuhan, syukur alhamdulillah, kita tidak pernah punya kecelakaan yang diakibatkan oleh loader yang tertimbun. Tapi potensinya sangat besar sehingga akhirnya kita menggunakan teknologi. Meski begitu, penambangan bawah tanah menjadi tantangan besar bagi PT FI untuk menjamin keselamatan para pekerjanya dari beragam resiko seperti gempa, longsor, dan gas beracun. Oleh sebab itu, PT FI telah melakukan operasi alat berat dan kereta menggunakan teknologi jarak jauh atau remote sejak tahun 2008. Di Office Building 4, Milepost 72, terletak sebuah ruang kontrol yang merupakan pusat pengendali dan pemantauan kegiatan alat besar bawah tanah. Disinilah tempat puluhan operator mengoperasikan alat besar dari mesin konsol yang dikenal sebagai mine. Para operator mengambil, memecahkan, mengangkut, dan memasukkan material tambang secara jarak jauh. Mengoperasikan beberapa peralatan produksi yang ada di tambang bawah tanah.
karena pada saat ini kita punya beberapa risiko di tambang bawah tanah yang tidak memungkinkan untuk menempatkan orang secara langsung di area operasi tersebut. Jadi kita punya bahaya misalnya lumpur basah yang ada historical fatality yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Sehingga untuk mengambil atau mengoperasikan alat untuk mengambil material tambang itu kita konversikan ke sistem remote. Jadi alatnya yang beroperasi sekitar 7 km di dalam tanah, sementara orangnya di sini untuk mengoperasikan alat mengambil bahan tambang yang ada. Selain itu untuk mengambil material tambang di sini juga kita mengoperasikan penghancuran batuan dan juga pengoperasian kereta atau alat pengangkut ore di dalam tanah itu dengan secara remote juga. Teknologi konsol Mind Gym telah digunakan sejak tahun 2008 dan diperbaharui seiring berjalannya waktu hingga kini memiliki sistem pilot otomatis. Keselamatan pekerja tambang di titik produksi dengan tingkat ancaman tinggi merupakan pertimbangan utama penggunaan teknologi jarak jauh. Dengan berhasilnya kita mentransformasikan beberapa peralatan produksi atau kegiatan produksi dari sistem manual ke remote, itu kita bisa melakukan penambangan di area-area lumpur basah atau area yang berisiko keselamatan kerja tinggi secara aman, dan tren kecelakaan dan tren kecelakaan berat terutama fatality itu bisa kita hilangkan sejak pengoperasian dari 2008 sampai hari ini. Selain keselamatan pekerja, teknologi Mind Gym juga menjadi solusi menjaga produktivitas. Sejak diterapkannya teknologi Mind Gym, PT FI berhasil mengurangi tenaga kerja operasional mesin alat berat hingga 30% dan per 2023 berhasil menghasilkan sekitar 230.000 ton biji per hari. Penerapan teknologi mutakhir telah berhasil memastikan efektivitas, keselamatan, dan kesehatan para karyawan. Kini, di tahun ke-56, PT FI berencana untuk menanamkan semangat kita satu ke seluruh jajaran perusahaan agar bisa bergerak dalam satu haluan di tengah keberagaman. Mereka tinggal di sini. Jadi bekerjanya di sini sama-sama ketemu, tapi begitu hari libur mereka juga tetap ketemu juga. Di sekolah anak-anaknya ketemu juga. Jadi itu betul-betul merasakan suatu keluarga besar, dan nilai-nilai itu terus dipertahankan. PT Freeport Indonesia atau PT FI bergerak di bawah pimpinan Presiden Direktur Tony Wenas sejak akhir tahun 2018. Pria yang akrab dikenal sebagai Tony ini berhasil memimpin PT FI hingga menghasilkan pencapaian tertinggi dalam bentuk kontribusi terhadap negara. Di tahun 2022, laba bersih PT FI mencapai 50 triliun rupiah atau melonjak 30,4% dari tahun sebelumnya. Menurut Tony, capaian di 2022 tersebut akibat sinergi gerakan Kita Satu dan rasa kekeluargaan yang tertanam di seluruh karyawan PT FI. Tahun lalu tema kita adalah rumah kita. Kenapa disebut rumah kita? Dan maknanya adalah rumah itu mesti diterjemahkan sebagai our home, not only a house, because a house is just a building. Tapi in a home, you have a family in there. Dan inside the family, you have love, you have care, you have respect, you have saling menjaga, saling mengingatkan, saling membantu, dan lain sebagainya. Dan itulah salah satu
modal utama kita, karena kita selalu menyebutnya ini adalah Freeport Family, baik karyawan PT FI yang secara langsung kita hire maupun karyawan kontraktor yang bekerja di sini menjadi satu kesatuan. Gitu. Dan berangkat dari rumah kita itu adalah kita juga sekarang tahun ini kita menggunakan tema kita satu, we are one. Kenapa? Memang dalam keluarga besar Freeport ini ada begitu banyak suku-suku bangsa dari Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, ada Jawa, ada Sunda, ada Manado, ada Bugis, ada orang Flores, orang Timor, Papua of course. Dan ini adalah, walaupun berbeda-beda, kita adalah satu. Perbedaan ini membuat kita bukan menjadi lebih susah, tapi menjadi lebih kaya. Kaya akan perbedaan sehingga lebih menyatu. Dan itulah salah satu strength kita. Jadi dari rumah kita tahun lalu, inilah kita satu tahun ini. Dalam memimpin salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia, Tony menjadikan nilai korporasi PT FI yang disebut sebagai sincere sebagai pedoman perusahaan. Sincere dibudayakan oleh seluruh sumber daya manusia dan terintegrasi pada semua level unit bisnis PT FI. Kita ada corporate values yang namanya sincere, yaitu singkatan dari safety, integrity, commitment, respect, and excellence. Ini adalah salah satu modal utama di mana sincere itu kita sosialisasikan dengan betul-betul kepada seluruh karyawan. Seluruh karyawan tanpa mengenal apa, dan kita juga punya begitu banyak program yang tidak berbasis SARA, program yang kemudian mengedepankan persatuan, unity in diversity, dan juga program-program lainnya. Dan sekali lagi, kita udah di sini 55 tahun. 55 tahun itu bukan waktu yang pendek untuk sebuah perusahaan, dan tinggal di dalam satu compound besar Tembagapura, walaupun ada di Kuala Kencana dan ada juga di Jakarta. Tapi rasa kekeluargaan itu satu sama lain sudah begitu embedded. Dan begitu juga yang terjadi dengan karyawan-karyawan yang baru masuk. Mungkin karyawan baru masuk agak kaget barangkali, tidak menyangka seperti ini, tapi we really live like a family here. Dan kalau ditanya bagaimana caranya, nilai-nilai itu terus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya dalam pekerjaan saja. Mereka tinggal di sini. Jadi bekerjanya di sini sama-sama ketemu, tapi begitu hari libur mereka juga tetap ketemu juga. Di sekolah anak-anaknya ketemu juga. Jadi itu betul-betul merasakan seperti suatu keluarga besar, dan nilai-nilai itu terus dipertahankan. Dan memang Freeport juga di level Freeport McMoran sebagai salah satu pemegang saham, nilai-nilai Freeport Family itu terus ditanamkan. Atasan bawahan juga menganggapnya seperti keluarga. Jadi ibaratnya saya tidak berusaha menerapkan nilai-nilai yang otoriter gitu. Tapi ya apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, ya Tut Wuri Handayani, Sing Madio Mangunkarso, Sing Arso Sing Tulodo, itu semuanya digabungkan menjadi satu nilai-nilai kita ambil positifnya, kemudian bentuk corporate value sincere, dan kita implementasikan seperti itu. Menurut Tony, karyawan PT FI adalah aset utama perusahaan. PT FI dikenal sebagai cerminan keberagaman Indonesia karena merupakan rumah bagi karyawan yang datang dari seluruh pelosok Nusantara. Keberagaman budaya dan latar belakang tersebut menjadi kekuatan bagi PT FI karena dapat meningkatkan produktivitas dalam berkarya dan berkontribusi untuk negeri. Keberagaman ini dengan berbagai macam pengetahuan dari masing-masingnya, berbagai macam culture dari masing-masing individu itu kemudian bisa dipadukan jadi satu. Dan kami juga selalu mempunyai a long term business plan, ya, a mind plan yang sampai dengan 2041, dan itu terus kita jalankan secara konsisten. Tentu ada deviasi-deviasi di dalam perjalanannya, ada perubahan-perubahan, tapi dengan involving them, kita membuat plan itu bersama-sama semuanya. Maksudnya bersama-sama is not like a one way plan. Oh, ini dari atas sudah diperintahkan gini, enggak. Kita selalu lakukan semuanya bersama-sama. Kenapa? Supaya itu bisa measurable, achievable, dan implementable juga. Sehingga perbedaan-perbedaan tadi begitu sudah bicara soal masa depan PT FI, they become like really one.
Sinergitas dalam keberagaman tersebut terbukti di tahun 2022, di mana PT FI berhasil mencapai produksi tembaga dan emas sesuai target. Tahun 2022 itu kita mencapai produksi tembaga itu 1,6 miliar pound dan emasnya 1,8 million ounces. Tahun 2023 diperkirakan memang kita akan bisa mencapai nggak terlalu beda jauh dengan yang kita capai di 2022. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah kita tidak seperti industri manufacturing. Tahun ini produksi 1 juta, tahun depan 1,1, tahun depannya lagi 1,3, tahun depan kita enggak. Mining adalah kita produksi biji. Biji yang kita produksi kadarnya belum tentu sama. Kadang-kadang kadarnya 1% tembaganya, tahun depan mungkin rata-ratanya bisa 0,9%. Dengan tingkat produksi yang sama atau bahkan lebih, tapi hasil metalnya bisa berkurang. Kenapa? Karena kadarnya yang lebih rendah. Jadi yang kita fokus adalah bahwa bagaimana kita bisa memproduksi sesuai dengan mine plan dan forecast kita. Memang ada beberapa saat di mana kita akan menyentuh atau menambang biji yang kadarnya rendah. Tapi itu tidak bisa kita hindari, kita harus lalui karena sequence-nya memang sudah seperti itu. Jadi itulah, tapi kalau dilihat dari berapa jumlah biji yang ditambang, itu terjadi peningkatan. Tahun depan akan lebih tinggi lagi dan tahun depannya lagi akan lebih tinggi lagi. Sampai mencapai mungkin sekitar level 230.000, 240.000 ton biji per hari. Nah disitulah mungkin akan stable. Karena nggak bisa digenjot juga lagi, nggak bisa. Nanti malah collapse. Jadi tidak seperti industri manufacturing. Tak hanya untuk tujuan memenuhi target di tahun 2024, PT FI juga tengah membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter tembaga di kawasan ekonomi khusus industri Java Integrated dan Industrial Port Estate, Gresik, Jawa Timur. Smelter tembaga single line PT FI di Gresik merupakan yang terbesar di dunia dengan pengolahan konsentrat mencapai 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Smelter ini ditargetkan akan selesai dan mulai beroperasi pada Desember 2024. Namun, sejak pembangunannya di tahun 2021, proyek smelter single line terbesar di dunia ini memiliki sejumlah tantangan termasuk pandemi. Jadi kalau dibicara tantangan pandemi tentu saja itu dialami semua orang. Dan di kami itu menyebabkan keterlambatan 1 tahun. Dan itu sudah kita sampaikan kepada pemerintah. Jadi jadwal yang baru yang sudah yang digunakan oleh pemerintah juga dalam melakukan evaluasi adalah jadwal yang sudah tertunda 1 tahun. Seharusnya seluruhnya itu bisa beroperasi penuh pada akhir Desember 2023, itu menjadi akhir Desember 2024. Dan itu adalah salah satu tantangan. Dan tantangan keduanya adalah bahwa membangun proyek sebesar ini proyek smelter tembaga single line terbesar di dunia. Itu bukan hal yang mudah. Kita harus mengkoordinasikan dengan main kontraktornya, EPC kontraktornya, dengan subkontraktornya, dan juga dengan yang lebih sub lagi. Ada juga permasalahan mengenai tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja yang ada banyak di Jawa Timur, ada begitu banyak proyek juga lainnya gitu kan, sehingga untuk mendapatkan tenaga kerja yang bisa konsisten terus menjalankan juga tidak mudah, tapi sekarang sudah teratasi. Nah dengan berbagai macam tantangan itu juga kita tetap mendapatkan komitmen dari main kontraktor kita Chiyoda untuk bisa menyelesaikannya tepat waktu. Perkembangan pembangunan smelter Gresik hingga Maret 2023 sudah mencapai 60%. Dan memang kalau dilihat dari progresnya sampai dengan saat ini memang sedikit ahead of schedule. Sampai akhir Maret itu sudah lebih dari 60% progresnya. Diharapkan di akhir tahun ini bisa konstruksi fisiknya bisa selesai semuanya. Sehingga bulan Mei 2024 udah mulai bisa produksi pertama. Dan full capacity-nya akan di Desember 2024. Sekali lagi, it's all embedded dan
culture yang kita akan terapkan di situ adalah berdasarkan corporate value yang kita miliki, yaitu sincere. Dan ini kita yakini sekali bahwa those values itu akan sangat membantu untuk dapat membuat proyek smelter ini selesai on time, bahkan mungkin lebih cepat. Dari tahun ke tahun, PT FI selalu mengedepankan satu hal, yaitu produksi aman yang berkelanjutan. Hal yang sama juga akan diprioritaskan di usia PT FI yang ke-56. Visionnya is basically simple. A sustainable safe production. Jadi kita berusaha mencapainya gini, kita punya business plan. Our business plan is basically a long-term investment plan, long-term mining plan until 2041. So kita nggak terlalu ngoyo-ngoyo juga. Oh, mau invest lagi tempat lain? Oh, enggak. Kita that's the only focus. Jadi bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu dengan cara yang sustainable and a safe way, dengan menerapkan corporate value yang kita miliki, yaitu sincere. Selain itu, PT FI juga berkomitmen mengurangi karbon emisi hingga 30% di tahun 2030. Nilai-nilai korporasi sincere tentu tetap menjadi panduan seluruh jajaran manajemen dan karyawan PT FI untuk bergerak dalam satu haluan dalam pembangunan berkelanjutan bagi negara dan seluruh masyarakatnya. Keberadaan tambang-tambang kelas dunia di kota Timika, Papua Tengah memberi PT Freeport Indonesia atau PT FI kesempatan untuk memberi manfaat bagi bangsa dan negara melalui kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat. PT FI memiliki satu tujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia di Papua, salah satunya adalah melalui olahraga sepak bola dan atletik. Pada tahun 2014, PT FI mulai membangun fasilitas olahraga Mimika Sport Complex di kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Mimika Sport Complex yang tuntas dibangun pada tahun 2018 berdiri di lahan seluas 12,5 hektar, memiliki kapasitas 5.500 orang dan memiliki sejumlah fasilitas olahraga termasuk lapangan sepak bola serta olahraga atletik dengan standar internasional. Mimika Sport Complex menjadi wadah bagi para atlet muda Papua untuk mengasah kemampuan mereka. Salah satunya, para pemain sepak bola muda Papua lewat Akademi Sepak Bola yang dibangun oleh PT FI di tahun 2022, yakni Papua Football Academy. Menurut saya, bagaimana sepak bola sudah jadi bagian dari budaya dari orang Papua, dan terutama sepak bola bisa bawa happiness menurut saya. Di dalam hal anak kita di PFA itu, sepak bola bisa jadi satu hal untuk mereka jadi baik, jadi manusia baik untuk masa depan. Pertama kali kita bisa mungkin dapat berapa pemain anak kita jadi pemain profesional atau jadi pemain timnas. Tapi selain itu mereka juga dapat skill untuk jadi produktif di lingkungan mereka. Mungkin ada orang tidak jadi pemain bola tapi dia tahu bagaimana hidup yang sebenarnya sehat. Ini semua bisa dapat di sini di PFA. Di tahun pertama berdirinya Papua Football Academy, 30 siswa berhasil masuk dalam skuad Under 14. Anak-anak yang berhasil lolos seleksi datang dari 3 kota, yakni Timika,
Merauke, dan Jayapura. Ternyata, Papua Football Academy menjadi harapan dan pintu bagi anak-anak Papua untuk membangkitkan semangat berolahraga dan berprestasi mereka. Kisah dan latar belakang anggota tim U14 Papua Football Academy sangat inspiratif. Menurut saya yang paling inspiratif, contohnya ada anak yang dari suku Amume, orang asli di Timika. Mereka tinggalnya kalau di daerah Timika dekat Tembagapura, itu salah satu kampung namanya Kampung Arwanop. Itu dari Timika sangat jauh. Mereka kalau mau ke Timika harus singgah di Tembagapura dulu. Itu sekitar jalan kakinya sekitar 6-7 jam. Setelah itu baru mereka bisa turun ke kota Timika. Artinya anak-anak ini meskipun tinggal di tempat yang terpencil, tetapi mereka punya keinginan besar dan rezeki mereka, kesempatan mereka bisa berada di Papua Football Academy. Menurut saya itu menjadi patokan yang utama untuk anak-anak Papua lain, bahwa ya bukan kita lihat yang di daerah kota aja, tapi dari daerah terpencil juga bisa. Tim ini diharapkan menjadi peluang bagi anak-anak Papua tak hanya untuk menjadi pemain profesional, tetapi juga untuk membangun karakter guna menjadi modal masa depan ketika terjun ke tengah masyarakat. Rencananya, Papua Football Academy akan kembali melakukan rekrutmen tim di tahun mendatang. Kedepannya, anggota tim akan ditambah sebanyak 30 anak dan rekrutmen akan dilebarkan di kota lain termasuk Nabire, Serui, serta Biak. Kita mencoba mencari dari daerah lain dengan karakter-karakter yang berbeda. Karena di Papua ini daerah Timika, Biak, Jayapura, dan beberapa daerah lain memiliki karakter dan gaya bermain yang berbeda. Itu yang menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk bisa mencari bakat-bakat di kabupaten-kabupaten ini untuk bisa membina mereka di sini. Kita harus melihat karakter, contoh kalau karakter dari Biak keras, ya kan? Sedangkan kalau karakter dari orang Serui mungkin lebih ke daya tahan, kecepatannya. Berikut karakter ke orang Sorong lebih beda lagi, contoh ada Boas, ya kan, Riki Kambuaya, contoh ke Jayapura beda. Ya mungkin seperti itu. Jadi mungkin kita padukan di beberapa posisi mereka dengan keunikan tersendiri di Papua, dan kita membuat mereka menjadi satu tim yang solid di kemudian hari. Tak hanya Papua Football Academy, Mimika Sport Complex juga menjadi pusat pelatihan nasional atau Pelatnas untuk Indonesia kawasan timur. Pemusatan latihan nasional di Mimika Sport Complex bertujuan untuk memudahkan pemantauan, perekrutan, dan pemerataan prestasi bibit atlet di daerah. Atlet yang ada ini itu hasil seleksi ya. Kemarin atas program PTFI dan PB Pasi yang inisiasi untuk terbentuknya Pelatnas Indonesia Timur. Dalam hal ini khususnya di Papua, yang atlet-atletnya itu berasal kemarin hasil seleksi dari PON, Pekan Olahraga Nasional yang baru-baru dilaksanakan di Papua sendiri. Nah, atlet itu berasal dari penjaringan kejuaraan PON. Ya. Itu mereka ada yang medali, kemudian ada yang masuk sampai di 5 besar. Nah, itu yang kita ambil, kemudian dijaring, dimasukkanlah di desentralisasi Pelatnas di Mimika untuk dibina dan dilatih. 2 atlet yang dibina di Pusat Pelatihan Nasional Desentralisasi Mimika Sport Complex telah berhasil mendapatkan 2 medali perak di ajang kejuaraan atletik Filipina 2023. Papua tak hanya memiliki potensi kekayaan sumber daya alam, namun juga potensi dalam bidang atletik. Sinergi membangun kejayaan olahraga Papua menjadi bagian dari komitmen PT FI untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Papua dan warga Indonesia.
PT FI memiliki satu tujuan untuk transformasi sumber daya alam menjadi kesejahteraan bangsa dan mengembangkan talenta-talenta unggul Papua di bidang olahraga, juga untuk membangun kejayaan sepak bola dan atletik di tanah Papua. Wilayah kerja PT Freeport Indonesia atau PT FI memiliki kekayaan keanekaragaman hayati seperti vegetasi, mamalia, amfibi, perikanan, hingga beragam insekta. Oleh sebab itu, budidaya ekosistem Papua menjadi prioritas PT FI dalam upaya melestarikan lingkungan di area kerja. Aktivitas pertambangan PT FI mencakupi area tambang di dataran tinggi atau highland dan area pendukung pertambangan di lowland atau dataran rendah. Dari highland, limbah pasir sisa produksi tambang yang dikenal sebagai tiling diendapkan di kawasan khusus di daerah lowland. Tiling yang berbentuk butiran halus serupa pasir tersisa dari proses ekstraksi masih aman untuk dimanfaatkan. Sehingga PT FI memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan tiling ke fungsi ekologinya. Pengendapan tiling di dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan produksi alam seperti budidaya tanaman pertanian dan kolam ikan. Salah satu area tiling di Kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, terletak di pusat reklamasi Milepost 21. Satu area bekas tailing, ini di bawahnya semuanya tailing. Yang kita ingin demonstrate bahwa tailing itu memang betul-betul tidak beracun. Jadi kehidupan bisa muncul di atas tailing, dan ini adalah salah satu demonstration kita bahwa tailing itu bisa ditumbuhi tanaman apapun di sini. Buah-buahan, tanaman keras, tadi ada buah merah juga tumbuh, ada singkong, ada nanas, melon. Ikan-ikanan juga hidup tumbuh dengan baik, dan semuanya kita periksa ambang batas dari kandungan logam dan lain sebagainya, semuanya berada di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengembangan pertanian di Milepost 21 dilakukan dengan cara menanam berbagai jenis vegetasi yang beragam, seperti sayur mayur dan buah-buahan yang bisa dipetik dan aman untuk dikonsumsi. Pengembangan pertanian di Milepost 21 dilakukan dengan cara menanam berbagai jenis vegetasi yang beragam seperti sayur mayur dan buah-buahan yang bisa dipetik dan aman untuk dikonsumsi. Budidaya tanaman di area yang terbuat dari tiling perlu diberi kompos karena tiling mengandung unsur hara yang sedikit. Tak hanya tanaman, area pengendapan tiling di Milepost 21 juga menjadi rumah bagi sejumlah spesies lokal Papua. Jadi ini udah dibangun sejak tahun 95-96 udah mulai kita bangun ini, dan ini pengelolaannya dikelola oleh PT FI sendiri, ada di Departemen Lingkungan Hidup yang mengelola ini, dan selalu diadakan uji coba dan juga hal-hal baru karena di area kerja kita ini terutama di dataran rendah itu spesies-spesies yang muncul tuh banyak sekali. Lebih dari 1000 spesies baru muncul. Dan ini membuktikan bahwa ekosistem di wilayah kerja kami ini itu masih tetap terjaga dan bahkan berkembang ekosistemnya. Selain Milepost 21, kegiatan reklamasi juga sudah dilakukan di area Grasberg yang sudah berhenti beroperasi sejak 2019. Grasberg dapat dicapai menggunakan tram dari stasiun tram yang terletak di Kota Tambang Tembagapura.
Cistern ini sudah dibangun sejak 1971 dan hingga kini digunakan sebagai alat transportasi menuju ke area tambang terbuka. Tambang terbuka Grasberg terletak di ketinggian 4.285 meter di atas permukaan laut sehingga seringkali tertutup kabut. Namun, suguhan keindahan pemandangan bebatuan Grasberg dengan latar belakang Gunung Cartens tak bisa dipungkiri. Puncak Cartens yang merupakan titik tertinggi di Indonesia selalu diselimuti salju. Salju abadi di puncak Cartens terlihat jelas dari area tambang terbuka Grasberg. Tambang terbuka Grasberg langsung dijadikan area reklamasi sejak operasi dihentikan pada tahun 2019. Proses reklamasi mencakupi penyiapan lahan hingga penanaman. Di ekosistem pada ketinggian 4.285 meter di atas permukaan laut, tumbuhan yang dapat hidup adalah vegetasi alpin dan subalpin. Area reklamasi Grasberg kemudian dipantau secara berkala. Proses reklamasi di area pengendapan tiling dan tambang terbuka Grasberg merupakan kegiatan tambang yang bertanggung jawab, bermanfaat, dan menggunakan cara untuk mengembangkan alam yang terdampak proses pertambangan. Pada akhir tahun 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi PT FI di Tembagapura. Jokowi merupakan presiden kedua yang mengunjungi proyek tambang kelas dunia di Indonesia setelah 49 tahun. Dalam kunjungan istimewa tersebut, Jokowi memberi apresiasi peran besar Freeport bagi Indonesia, khususnya Papua. Jokowi menyatakan kegembiraannya atas kontribusi PT FI dalam produk domestik regional bruto di Provinsi Papua yang 65% berasal dari Freeport. Menurut Jokowi, pengelolaan PT FI menyangkut tak hanya karyawan, tetapi juga kesejahteraan warga di Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua secara keseluruhan karena memiliki kontribusi yang luar biasa. Jokowi berharap agar sumber daya manusia di bidang pertambangan semakin maju dan industri pertambangan di Indonesia semakin diakui dunia. Di hari jadi ke-56, PT FI merayakan seluruh karyawan yang berkomitmen untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan perusahaan agar terus menjadi pertambangan kelas dunia demi kemakmuran Indonesia. Apresiasi kepada seluruh karyawan dilakukan di area Highland, Tembagapura Sports Hall dan dihadiri oleh sejumlah direksi dan komisaris. Perayaan ulang tahun mencakupi acara buka puasa dan diramaikan dengan pertunjukan grup musik Gigi. Kalau orang-orang Freeport kan di sini memang kerja ya, jadi mungkin di dalam kesehariannya karena kalau kerja mungkin tidak terlalu terasa. Cuman tetap aja gitu kalau yang tadi Bu Jana bilang orang 20 tahun di sini atau 1 tahun, Amri sempat ngomong 1 tahun gak ketemu istri gitu kan, iya kan? Insya Allah ya nanti kita show itu emang benar-benar bisa menghibur mereka, melepaskan kepenatan mereka gitu. Kemeriahan acara ulang tahun bergema di seluruh area Tembagapura Sport Hall. Dalam pidatonya, Presiden Direktur PT FI, Tony Wenas, menyinggung kinerja PT FI di tahun 2022 yang merupakan terbaik sepanjang sejarah panjang PT FI. 2022 adalah pencapaian tertinggi yang pernah kita capai dalam bentuk kontribusi kepada negara. Lebih dari 50 triliun kita kontribusi buat negara tahun 2022. Untuk daerah 8,5 triliun. Dan tentu saja juga pencapaian tertinggi bagi keuntungan perusahaan. Tony mengatakan capaian positif di tahun 2022 merupakan kerja keras seluruh karyawan. Tidak ada satu fungsi pun yang paling dominan di antara yang lain.
semua bekerja bersama. Dan inilah hasilnya. Kinerja dan gemilang PT FI diharapkan dapat berlanjut di usianya yang ke-56 melalui tema Kita Satu yang bertujuan untuk menyoroti sinergi dalam keberagaman karyawan PT FI. Melalui metode pertambangan yang aman, mengutamakan kesehatan dan keamanan karyawan, kesejahteraan masyarakat Papua, dan juga negara. PT FI berkomitmen mendukung pemerintah mewujudkan asa melalui pengabdian terbaik bagi Indonesia. Melalui semangat satu komitmen, satu tekad, satu langkah, dan satu tujuan, PT FI berjanji untuk terus berkarya memberi manfaat bagi bangsa, masyarakat, serta lingkungan. Tim Liputan CNN Indonesia, Papua.